Hai, namaku Sandia. Hai, namaku Ikan. Hai, nama aku Senja. Hai, namaku Aurel. Kamu kenapa, Rel? Aku bingung tentang materi kelompok sosial. Kalau gitu, yuk cek videonya. Halo semuanya, selamat datang di video kami dari kelompok 8 kelas 11-13. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kelompok sosial. Apa sih itu kelompok sosial? Menurut Sugiono Sukanto, kelompok sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang nyata, teratur dan tetap dari orang-orang yang melakukan peranannya yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang membentuk suatu kesatuan dan saling berinteraksi. Nah, kelompok sosial memiliki fungsi dan ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan sekumpulan orang. Nah, kelompok sosial ini ada berbagai macamnya, tergantung pada proses terbentuknya, tujuannya, dan strukturnya. Nah, apa aja sih kelompok sosial yang ada di masyarakat? Contoh kelompok sosial yang ada di masyarakat, yang pertama itu ada keluarga, yang kedua itu ada organisasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, lalu bagaimana cara terbentuknya kelompok sosial dan apa saja syarat-syaratnya? Mau tahu lebih lanjut? Mari simak di video kali ini. Nah, setelah menyinggung pengertian dari kelompok sosial, sekarang kita akan membahas tentang jenis kelompok sosial dan syarat terbentuknya kelompok sosial. Apa aja sih jenis kelompok sosial dan apa aja sih syarat terbentuknya kelompok sosial? Daripada penasaran, yuk simak penjelasan berikut. Kelompok sosial dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan proses terbentuknya. Ada dua jenis kelompok sosial utama, yaitu kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial teratur adalah kelompok yang memiliki struktur, aturan, dan norma yang ditetapkan secara jelas. Kelompok ini terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Anggota kelompok ini memiliki peran dan tanggung jawab yang ditentukan dalam kelompok tersebut. Contoh kelompok sosial teratur adalah sekolah, lembaga pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok yang tidak memiliki struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok ini terbentuk karena pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang. Pertemuan ini menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan dan pengalaman yang sama. Contoh kelompok sosial tidak teratur adalah kerumunan, massa, publik, dan lain-lain. Lalu ada syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya interaksi antar anggota. Interaksi adalah hubungan dinamis antar anggota kelompok yang saling memengaruhi satu sama lain. Yang kedua, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Kesadaran adalah perasaan memiliki dan identitas diri sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, adanya kesamaan atau persamaan. Kesamaan atau persamaan adalah faktor-faktor yang menyatukan anggota kelompok seperti kesamaan tujuan, nilai, norma, kepercayaan, dan lain-lain. Yang keempat, adanya rasa menjadi bagian atau keterlibatan. Rasa menjadi bagian atau keterlibatan adalah tingkat partisipasi dan kontribusi anggota kelompok dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, adanya struktur atau organisasi. Struktur atau organisasi adalah susunan dan pembagian peran, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antara anggota kelompok. Yang keenam, adanya sistem dan proses berkembang. Sistem dan proses berkembang adalah mekanisme dan dinamika yang terjadi di dalam kelompok untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, bagaimana sih kelompok sosial itu bisa terbentuk? Kelompok sosial itu bisa terbentuk karena adanya 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor genealogi, yang kedua ada faktor geografis, yang ketiga itu ada faktor keyakinan, dan yang terakhir ada faktor kepentingan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 4 faktor tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada kesamaan genealogi. Kesamaan genealogi berhubungan dengan ikatan darah dan keturunan. Orientasi kelompok sosial ini untuk menyambung tali persaudaraan agar tidak putus. Contoh kelompok sosial berdasarkan kesamaan genealogi adalah keluarga dan ikatan keluarga besar marga tertentu.
Yang kedua ada kesamaan geografis. Kelompok sosial berdasarkan kesamaan geografis dibagi menjadi dua, yaitu kesamaan geografis wilayah tempat tinggal adalah kelompok sosial yang dibentuk karena kedekatan tempat tinggal sehingga saling berkomunikasi dengan intens. Contohnya ada Karang Taruna RT 05, arisan warga, dan sebagainya. Dan yang kedua ada kesamaan geografis wilayah asal, adalah kelompok sosial yang terdiri dari kumpulan individu yang merantau di suatu tempat baru dari wilayah yang sama. Contohnya ada Persatuan Pelajar Indonesia di Australia. Yang ketiga ada kesamaan kepentingan. Kelompok sosial ini terdiri dari individu dari berbagai suku, ras, agama, wilayah asal, tempat tinggal, tetapi mempunyai suatu kepentingan yang sama. Kepentingan tersebut bisa berupa hobi atau pekerjaan. Contohnya adalah Komunitas Pejuang PTN, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Komunitas Pecinta Anjing, dan sebagainya. Dan yang keempat ada kesamaan keyakinan. Kelompok sosial berdasarkan keyakinan dibentuk untuk mempermudah aktivitas ibadah. Contohnya ada Ikatan Remaja Islam, Ikatan Pemuda Kristiani, dan sejenisnya. Kalian tahu nggak sih proses terbentuknya kelompok sosial? Jadi proses terbentuknya kelompok sosial itu ada 6. Yang pertama ada persepsi, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada organisasi, yang kelima ada independensi, dan yang keenam ada interaksi. Yuk simak bareng-bareng. Persepsi. Persepsi adalah penilaian terhadap anggota kelompok berdasarkan kriteria tertentu, seperti kemampuan, bakat, atau kepribadian. Persepsi juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota kelompok terhadap satu sama lain. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri individu maupun individu lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi diperlukan di dalam satu kelompok agar setiap anggota dapat berkembang demi mencapai tujuan bersama. Pembagian wewenang yang seimbang akan mendorong anggota kelompok untuk bersaing secara adil dan sehat tanpa menimbulkan konflik. Tujuan. Satu kelompok sosial terbentuk disebabkan oleh persamaan tujuan, pemikiran, dan cita-cita. Dengan adanya persamaan tujuan, kelompok sosial dapat mendorong rasa kekeluargaan dan kerjasama di antara anggota kelompok. Tujuan dapat memberikan arah dan fokus bagi kelompok dalam menjalankan aktivitasnya. Organisasi. Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan dan pendistribusian tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota kelompok. Pengorganisasian berfungsi untuk membantu menciptakan struktur organisasi yang jelas dan tegas. Selain itu, pengorganisasian dilakukan supaya pekerjaan atau kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar. Independensi. Independensi adalah kebebasan untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, atau ekspresi dalam kelompok. Independensi juga dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kelompok. Interaksi, yaitu hubungan dinamis antar anggota kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi merupakan salah satu komponen utama dalam perkembangan dan dinamika kelompok. Interaksi dapat memperkuat hubungan sosial dan komunikasi di dalam kelompok. Kalian tahu nggak sih kalau kelompok sosial itu memiliki 2 karakteristik khusus loh? Nah, karakteristik khusus dari kelompok sosial ditandai dengan munculnya sikap atau perilaku dari individu. 2 karakteristik khusus yang dimaksud adalah munculnya sikap partikularisme dan eksklusivisme. Kalian pernah dengar nggak sih tentang apa itu sikap partikularisme dan eksklusivisme? Supaya paham, yuk simak penjelasan berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partikularisme adalah suatu paham yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Sementara itu, eksklusivisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, di sini kita akan fokus membahas mengenai partikularisme saja. Partikularisme juga dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Jika dikaitkan dengan kelompok sosial, maka individu ini menganggap kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain. Salah satu tokoh sosiologi bernama Craig Storti mengatakan bahwa partikularisme ini berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Menurut Craig Storti, orang-orang dengan paham partikularisme akan memperlakukan teman, sahabat,
pacar, atau siapapun yang dekat dengan mereka dengan sebaik mungkin yang mereka bisa, dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Mereka cenderung memperlakukan orang yang dekat dengan mereka secara berbeda atau dispesialkan. Nah, perilaku ini yang disebut sebagai bersikap subjektif. Contoh sikap partikularisme yang dapat kita temui yaitu seorang murid yang membentuk kelompok belajar hanya dengan teman dekatnya. Nah, sikap partikularisme ini memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat. Dampak tersebut dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positif yang dapat ditimbulkan dari adanya sikap partikularisme yaitu mempererat hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Yang kedua, partikularisme bisa menjadi sumber motivasi, kreativitas, dan inovasi bagi individu dan kelompok sosial. Orang yang partikularis bisa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, karya, atau prestasinya sehingga bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kelompok sosialnya. Partikularisme juga bisa menjadi sumber keberagaman, toleransi, dan pluralisme di dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sikap partikularisme diantaranya yang pertama, partikularisme bisa menimbulkan konflik, diskriminasi, dan isolasi sosial bagi individu dan kelompok sosial. Mereka bisa melakukan protes, kritik, atau bahkan menentang kelompok sosialnya. Partikularisme juga bisa menjadi sumber ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Orang yang partikularis bisa merasa superior atau lebih baik dari kelompok sosial lainnya. Mereka bisa memandang rendah, mengabaikan, atau bahkan menindas kelompok sosial lainnya. Partikularisme juga bisa menjadi sumber kesepian, depresi, dan alasan untuk bunuh diri bagi individu. Oh gitu ya Senja. Makasih ya. Siap, sama-sama Aurel. Makasih ya udah nonton video kita. Dadah! Dadah.